mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Katsuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjani, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri keempat ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Pegat Suro, Dedi sebagai Dadung Wesi, Mogan sebagai Gandum, Tato sebagai Klewer, Benny sebagai Sumbul Demi, Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Ana Sambayon sebagai Nibira, Rusli sebagai Ki Sonoweri, Herman sebagai Ki Gunoguwo, Wenda Lubis sebagai Ki Mangur, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Sinar matahari ketika senja tepat mengenai wajah Dadung Wesi yang terbelenggu dan menghadap ke barat. Merah lembayung tapi masih menyilaukan. Dadung Wesi tersadar dan mulai dirasakan dadanya yang mau pecah. Sementara para penjaganya duduk-duduk di bawah pohon menikmati udara sejuk dan angin yang berhembus perlahan mendatangkan rasa damai. Sesosok bayangan hitam mengintai dari celah-celah tembok halaman. Tiba-tiba bayangan hitam itu melesat, membobol tonggak di mana Dadung Wesi terikat. Kemudian dengan cepat membopong Dadung Wesi, lantas melesat, melompati tembok halaman dan menghilang. Penjaga tawanan betul-betul terkesima dan baru sadar setelah semuanya berlalu. Kejar! Ada apa? Ada apa kalian semua ini, ha? Sonoweri, lihat. Lihat. Tonggak itu dijebol orang dan tawanan Dadung Wesi dibawa kabur. Des untung. Siapa yang begitu lancang masuk ke wilayah Pakuwon ini, ha?
Orang itu seperti bayangan, Ki. Berpakaian hitam dan memakai topeng. Sudah tahu kenapa dibiarkan? Kamu itu tugas menjaga tawanan. Dadung Besi lolos berarti akan serangan balik pada kita. Di antara celah-celah Bukit Gajah, penculik Dadung Besi terus bergerak, berlari menyusuri tebing-tebing dan berhenti pada sebuah ceruk. Dadung Besi diturunkan, kemudian seseorang berpakaian serba hitam itu membuka penutup wajahnya. Ternyata Pegat Suro. Lukamu cukup parah, Adi Dadung Besi. Dadaku sakit sekali. Tahan sebentar. Aku mencari air minum untukmu. Pegat Suro segera melesat ke sumber air bening di celah batu cadas dan mengambil air dengan daun jati, lalu cepat kembali. Minum sedikit. Iya, bertahanlah. Aku akan menyalurkan tenaga inti saktiku ke tubuhmu. Bersiaplah. Pegat Suro menyalurkan tenaga inti saktinya pada tubuh Dadung Besi. Tampak tubuh Pegat Suro bergetar hebat dan butir-butir keringat membasahi keningnya. Cukupkah? Racun dalam badanku telah keluar. Lihat itu. Ya. Untung keselamatanmu cepat teratasi. Makanlah obat penawar racun ini. Terima kasih, Kakang. Kamu bisa tertangkap kenapa? Aku khawatir keselamatanmu, Kakang Pegat Suro. Kakang belum kembali melewati batas waktu. Itu kekeliruanku. Aku memang merubah rencana untuk menemui Larang Jati. Aku mencoba untuk memperingatkan lagi. Tapi Tua Bangka itu sudah merasakan enak jadi kubu dan lupa diri. Aku betul-betul muak dengan lagaknya yang maha bijaksana. Selanjutnya bagaimana, Kang? Aku tetap buat perhitungan dengan Larang Jati supaya kedoknya terbuka. Bagaimana Kakang Pegat Suro bisa tahu aku tertangkap? Dadung Besi, tidak semua orang itu pintar. Yang tolol-tolol itu obral omongan di mana saja. Lucunya mereka cerita ngalur ngidul. Aku yang tertangkap. Bagaimana rasa sakitmu? Mendingan, Kang. Siapa yang melukaimu? Ki Sononggori. Lutung pencilat itu masih hidup saja. Kakang Pegat Suro, kita harus cepat pergi ke Karangwilis. Bukan, maksudku ke Kedung Srengenge. Gandu dan Klewer telah menunggu di sana bersama para laskar. Lukamu belum pulih betul, Dadung Besi. Aku bisa bertahan, Kang. Aku khawatir Gandu dan Klewer tak bisa mengatasi kesulitan. Baiklah, Adi Dadung Besi. Kita berangkat ke Kedung Srengenge sekarang. Aku akan mencoba menyembuhkan luka-lukaku dengan Aji Tambas Jati. Dadung Besi lalu bersemedi, mengatur nafasnya, kemudian cipta tenaga inti sukma untuk mengobati luka dalam dirinya. Sementara Pegat Suro mengamati adik seperguruannya dengan tersenyum. Tiba-tiba para laskar Larang Jati telah berdiri di sekitar ceruk dengan senjata-senjata yang siap dilontarkan ke Pegat Suro dan Dadung Besi. Menyerahlah, Dadung Besi. Senjata-senjata ini sudah siap membuatmu jadi sate.
Ayo ikut ke Larang Jati. Tali gantungan sudah menunggumu. Diam! Itu lebih besar daripada kemampuanmu. Pergi dari tempat ini. Siapa kamu? Apakah Bambu Dadung Besi itu? Aku Pegat Suro. Maka cepat tinggalkan tempat ini atau mau rasakan ini. Ya! Pegat Suro kehilangan kesabaran menghadapi coro-coro di hadapannya. Pecut meledak beberapa kali, menggertak Mangur dan laskarnya. Tidak usah dikejar Kakang Pegat Suro. Mereka takut mendengar suara pecutmu itu. Orang-orang pengecut seperti itu bisa jadi laskar, sama saja membuang nyawa percuma. Mereka bukan laskar sejati, Kakang. Mereka hanya mencari kebanggaan dan sedikit kekuasaan untuk tampil di mata penduduk Larang Jati. Walah, itu kan mimpi pedet. Mimpi anak sapi mau jadi macan. Matahari semakin condong di belahan bumi bagian barat. Pegat Suro dan Dadung Besi meninggalkan Ceruk menuju Kedung Serengenge. Api unggun yang menyinari sekitar tanah terbuka di Kedung Serengenge juga menerangi wajah Gandung dan Klewer yang duduk di sekitar api unggun sambil membakar singkong. Para laskar beristirahat saling menyandarkan punggungnya untuk tetap bisa mengamati sekitar tanah terbuka. Para laskar Pegat Suro memang sudah terlatih sebagai laskar tempur yang bisa diandalkan kemampuannya. Mereka bisa hidup lama kalau mahir berperang mengalahkan musuh yang selalu mengancam jiwanya. Klewer, Pak, kamu masih yakin dengan Ki Pegat Suro dan Dadung Besi datang malam ini, ha? Ya, aku tak bisa memastikannya sekarang, Du. Kita sudah menunggu 2 hari di sini. Menurut pikiranmu bagaimana, Wer? Apa itu pikiran, Du? Maksudku pikiran. Oh, Kamu ini tanggap betul dengan kesalahan orang lain, ya? Gandu. Aku ini hidup banyak belajar dari kekeliruan orang lain. Supaya aku tidak melakukan kesalahan yang serupa. Terserah. Aku sedang mencoba memperbaiki keadaan kita semua menjelang besok pagi. Kita tidak bisa menunggu di Kedung Serengenge ini terlalu lama. Ya, sebaiknya bagaimana, Du? Kalau Ki Pegat Suro dan Dadung Besi tidak kembali, Ya, kita harus pisah di sini. Kamu ke utara dan aku ke selatan. iya, kemana? Yang pasti arahnya, Du. Aku akan ke Kalangbret dan kamu sebaiknya ke Warujayeng. Ya. 4 pasang mata mengamati situasi api unggun dari balik pohon bambu yang rimbun. Tetapi kewaspadaan laskar Pegat Suro sangat mengagumkan. Seorang laskar melihat adanya orang-orang di balik pohon bambu memberi isyarat, dan isyarat secara beranting disampaikan pada semua laskar, dan terakhir sampai pada Gandu dan Klewer. Ada yang mengintai ke sini dari balik pohon bambu di sana itu. Siapkan panah semuanya. Semua sudah siap. Gandu dan Klewer mengetahui adanya bahaya, lalu memadamkan api dengan cara tidak mencurigakan para pengintai. Semua laskar pura-pura tiduran, tetapi sesungguhnya tiarap sambil menyiapkan panah dan dapat ditembakkan setiap saat. Keadaan situasi menjadi sepi mencekam. Para pengintai melihat para laskar Pegat Suro tidur. Mereka mendatangi dengan menggendap-endap dengan pedang siap di tangan. Keempat orang itu segera dapat dikenali begal-begal kelas teri, yaitu Papat Demit Kedung Serengenge. Mereka terus bergerak mendekati laskar Pegat Suro yang seperti tertidur. Cikatra! Berminum! Diam di tempatmu, Kisanak, atau tubuh kalian jadi sate oleh panah-panah yang sudah tertuju pada kalian. Bagus! Letakkan senjata kalian. Sebut nama kalian. Kami Papat Demit Kedung Serengenge yang kalian injak itu. Mau Papat atau Saksa Demit? Caramu mendatangi kami bisa bobol nyawamu, ha? Aku Gandu, pimpinan rombongan ini. Sekarang katakan apa maumu, ha? Ya.
Penyambutan yang tidak ramah sama sekali. Kami sudah membuang senjata dan kami ingin bicara secara damai. Tapi kulihat berpuluh-puluh panah masih tertuju kepada kami. Satria sejati pantang membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Sebetulnya Gandu malu juga disindir Sumbul Demit, tetapi ditutupinya dengan tampil tetap galak. Turunkan senjata, Rek. Sekarang, katakan, apa tujuanmu? Aku mencari Dadung Wesi. Hati-hati lu. Aku Dadung Wesi. Upaya Gandu menutupi kekosongan pemimpin dengan mengaku sebagai Dadung Wesi akan membantu situasi. Tetapi malah berakibat Papat Demit saling berpandangan tidak mengerti. Kenapa? Kalian tidak percaya? Pengakuan Kisanak membingungkan kami semua. Tadi Kisanak mengaku sebagai Gandu, lalu sebagai Dadung Wesi. Mana yang benar? Kalian tidak percaya, hah? Lihat ini. Aji Giling Wesi yang dapat merebuhkan batu. Coba, mau coba? Lihat. Itu salah kuda-kudanya. Diam! Orang salah ditertawakan. Gandu! Hentikan lawakanmu. Itu Dadung Wesi dan Ki Pegat Suro. Gandu! Berhenti dulu sebentar, Gandu! Ki Pegat Suro, Dadung Wesi, maaf, kau penyambutanku kurang sopan. Kami para Papat Demit agak terlambat. Ya. Aku yang tidak tahu diri, Ki Sumbul Demit. Maafkan keterlambatanku. Juga maafkan laskarku yang tidak tahu aturan memasuki wilayahmu. Aku sudah berusaha menjadi tuan rumah yang baik sampai dilucuti senjataku oleh Gandu. Gandu malu sekali. Itu salahnya sendiri karena terpancing situasi rawan dan lepas kendali. Gandu segera menghampiri Sumbul Demit. Maafkan aku, Ki Sumbul Demit. Kamu sudah menjalankan kewajibanmu dengan baik, Gandu. Sampai aku membuang senjataku. Tapi satu yang masih ada. Apa itu, Ki Sumbul Demit? Walaupun tanpa senjata di tangan, masih ada senjata yang lain, yaitu keberanian. Maka selama masih ada keberanian, berarti masih akan ada perlawanan. Ya betul. Ya betul. Tidak apa. Kita semua belajar dari pengalaman. Kekuatan Larang Jati bertambah berat. Jaka Badak mengumpulkan jago-jago bayaran untuk membantunya, termasuk Ki Sonomri, seorang pertapa yang murtad. Hati Dadung Wesi dibuatnya luka parah. Aku berjanji, Papat Demit akan membantumu. Iya. Ki Sumbul Demit, Iya, Ki Kakek Demit, Ki Talang Demit, dan Ki Nata Demit. Aku sangat berterima kasih atas dukungan perjuanganku dalam persengketaan dengan Larang Jati. Dan apa yang kita perjuangkan ini menegakkan apa yang benar, juga meruntuhkan apa-apa yang tidak benar. Ya. Untuk selanjutnya, rencanamu apa, Kakang Pegat Suro? Sementara waktu kita tunda penyerbuan ke Larang Jati untuk menghimpun kekuatan. Aku setuju. Bukan begitu, Sumbul Demit? Iya. Kekuatan Kedung Srengenge ini pun perlu disiagakan dengan persiapan lebih baik. Untuk semua rencana itu, segala kegiatan pergerakan dipusatkan di Ngadikoro. Iya, itu bagus. Pertemuan Pegat Suro dengan Papat Demit bertambah akrab. Dua sahabat lama yang tidak bertemu oleh keadaan perubahan kerajaan Panjalu. Malam di Kedung Srengenge yang dingin berubah hangat oleh rasa persaudaraan. Sepenanggungan nasib menjadi pengikat sukma rasa bersatu. Sementara itu pun di Pakuan Pedukuhan Larang Jati, yang perkasa Jaka Badak menatap kegelapan dengan kewaspadaan dari tempatnya berdiri di pendopo. Suara langkah kaki di belakangnya membuat Jaka Badak berbalik penuh siaga.
polamu mengagetkan aku, Jaka Badak. Malam-malam begini mengapa keluar? Jangan memanggilku Nikuwu. Panggil saja namaku, Bira. Baiklah, Bira. Nah, begitu. Kulihat kamu jarang tidur. Apa tidak mengantuk? Kalau aku tidur, aku takut tidak bangun lagi. Aku kagum kepadamu, Jaka Badak. Kalau tak ada dirimu, entah bagaimana nasib pedukuhan Larang Jati ini. Sudah menjadi kewajibanku, Bira. Kesejahteraan dan ketenteraman pedukuhan Larang Jati ini telah dibebankan padaku oleh Prabu Kertajaya. Sebab pedukuhan Larang Jati ini adalah lumbung pangan kerajaan Panjalu. Oh, jadi begitu toh. Pantas Pegat Suro selalu ingin merebut wilayah ini. Iya, tidurlah, Bira. Kalau aku tidak mau? Ya, terserah. Apa aku mengganggumu? Tidak. Kembalilah ke kamarmu, Bira. Tidurlah. Ya. Jaka Badak menatap kembali kegelapan di kejauhan, sementara rembulan bercadar awan kelabu. Bagaimana situasi Lawang Lor? Aman. Ki Gunokuwo. Iya. Apakah ada gerakan lagi di sekitar luar daerah Lawang Kidul Larang Jati? Anggir Jaka Badak tidak usah ragu-ragu. Percayalah, Pegat Suro kapok untuk datang lagi. Aku percaya padamu, Ki Gunokuwo dan Ki Sonoweri. Kalian telah mampu mengusir Pegat Suro. Tetapi mereka adalah macan-macan yang terluka. Aku tidak gentar juga, Ki Gunokuwo. Bila Pegat Suro tidak kembali menyerah, pasti menghimpun kekuatan baru dan baru menyerbu dukuh Larang Jati ini. Menghadapi situasi begini, besok Ki Gunokuwo ku minta memanggil Luwing Kebo untuk membantu. Luwing Kebo? Iya. Luwing Kebo bisa diandalkan untuk menjadi inti pertahanan Lawang Wetan. Aku setuju, Ki Gunokuwo. Angger Jaka Badak cocok sekali kalau memilih Luwing Kebo. Dia bisa dipercaya kesetiaannya. Hanya Kenapa? Luwing Kebo mempunyai kebiasaan yang aneh. Kapan mengundang Luwing Kebo, Angger? Jaka Badak bersama Mangur berjalan-jalan mengelilingi pedukuhan Larang Jati untuk menikmati perkembangan situasi setelah huru-hara Pegat Suro. Raden Jaka Badak, lihat warung Kislo itu yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Ada yang menarik, Mangur. Wah, Raden Jaka Badak ketinggalan Cikar. Masa Raden tidak tahu anaknya Kislo, kembang dukuh Larang Jati ini? Sudah berapa kali kamu menciumnya? Wah, Surani takut padaku. Sebetulnya Surani itu lebih takut pada istrimu yang terkenal galak. Siapa penunggang kuda yang berhenti di depan warung Kiselo itu? Jaka Badak dan Mangur memperhatikan gerak-gerik penunggang kuda di depan warung Kisela. Penunggang kuda itu masuk ke warung. Jaka Badak menunggu sebentar dan baru mau mendekati. Tetapi belum lagi Jaka Badak dan Mangur beranjak, orang-orang yang berada di dalam warung itu bubar keluar. Jaka Badak mendekati warung dan tetap berdiri di luar. Sabar dulu, Runtang. Surani tidak ada. Surani ke pasar gede bersama ibunya. Aku sudah katakan, aku akan datang hari ini. Kenapa dia pergi? Sengaja menghindariku? Tidak. Kamu lihat sendiri. Dagangan tinggal sedikit. Jangan banyak cerita, Ki. Aku tunggu Surani. Jaka Badak dan Mangur mendengarkan percakapan Runtang dan Kisela, agak marah oleh kekasaran Runtang terhadap Kisela. Mangur, siapa Runtang itu? Raden Jaka Badak belum tahu. Dia itu kan anaknya Kuwu Sumur Jati, Raden. Anaknya Kuwu kelakuannya seperti berandal pasar. Jangan diserang daganganku. Dagangan kepalaku ini. Kiselo, kepalamu masih ada harganya untuk anakmu. Tapi kalau kamu minta,
Pedangku ini bisa membabat habis rambutmu yang putih semua itu. Iya! 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 Hai! Hentikan laga edanmu itu, Runtang! Hai! Siapa kamu? Berani mencampuri urusanku? Badabah! Aku Mangur. Aku tidak tanya kamu. Runtang, walaupun kamu anak Kuwu Sumur Jati, aku peringatkan, jangan mengacau di sini. Jadi apa maumu? Taruh. Ayo. Apa maumu kulayani? Keluar. Ayo, jangan jadi lelaki besar mulut. Runtang melesat keluar dan berdiri tegar di tempat terbuka di samping warung. Mangur tak kalah sigap mengikuti gerak Runtang dan langsung bersiap dengan senjata trisulanya. Para penduduk yang kebetulan ada di sekitar warung Kisela langsung menonton dan tanpa sadar telah membentuk arena. Jaka Badak mengawasi jalannya pertarungan Mangur dan Runtang, sekaligus menjajaki kemampuan anak Kuwu Sumur Jati yang berangasan. Jangan menyesal kalau kau tidak kelonan lagi dengan bojomu seumur hidup. Tahadahi trisulaku ini. Iya. Pedang di tangan berkelebat menyambar-nyambar tubuh Mangur, tetapi Mangur yang sudah terlatih daya tempurnya dapat mengimbanginya. Trisula di tangan Mangur berhasil menahan tebasan pedang yang mematikan. Mangur mulai terdesak setelah Runtang memainkan jurus-jurus rog-rog cermai. Mangur benar-benar berbahaya terdesak serangan Runtang. Mangur terpojok tak berdaya. Trisulanya terpental kena hantaman pedang. Mangur pucat pasi. Sembahyanglah sebelum menerima kematianmu, Mangur. Tahan! Mau bela temanmu itu? Ayo, majulah. Sebutkan namamu sebelum pedangku ini membedah kulitmu. Jaka Badak, itu namaku. Permainan pedangmu boleh juga. Jadi, Jaka Badak yang terkenal di Larang Jati. Kamu. Weh! Runtang, keluarkan semua ilmu pedangmu. Aku tidak akan lari. Terima pedangku. Ya, 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 ya. Jaka Badak, cabut senjatamu. Kedua kepalanku ini bisa meremukkan kepalamu, Runtang. Serangan pedang Runtang terus gencar menyerang Jaka Badak. Sebaliknya, Jaka Badak berhasil mengendor pertahanan Runtang dalam serangan balik. Runtang menyiapkan jurus pedang andalannya. Kalau kamu bisa lolos dari jurus-jurus rog-rog cermai warisan Gunung Kelut, aku mengaku kalah padamu, Jaka Badak. Ya, ya, ya. Jaka Badak sudah mengetahui jurus pedang rog-rog cermai ketika melumpuhkan Mangur. Jaka Badak tidak berani gegabah, maka digunakannya ajian Karang Badak Tunggal. Semua kulitnya mengeras liat. Runtang agak kaget pada perubahan tubuh Jaka Badak yang berubah seperti manusia batu. Sambutlah pedangku, Jaka Badak. Iya, ya, ya. Jurus pedang rog-rog cermai Gunung Kelut memang ampuh. Beberapa kali Jaka Badak terkena babat pedang dalam serangan beruntun yang dilancarkan Ki Runtang. Namun Jaka Badak tak terluka. Runtang mengulangi serangan dan lagi-lagi pedangnya seperti membentur batu. Belum lagi Runtang siaga, tahu-tahu dadanya kena dupak dan membuat dirinya terpental jatuh. Runtang merasa mau pecah dadanya. Jaka Badak mendekati Runtang yang menahan sakit dadanya. Runtang, pulanglah. Dan jangan membuat onar di sini lagi. Ayo, cepat pergi. Ayo. Aku mengaku kalah darimu, Jaka Badak. Tapi kelak kita bertemu lagi. Mangur, ayo kita kembali ke Pakuwon. Tunggu dulu, Raden Jaka Badak. Raden tidak ingin bertemu dengan Surani. Lihat itu, Ki Selo menunggu kita. Ayo, Raden. Baiklah. Monggo, Den. Monggo, Pinara. Aku terima undanganmu, Ki Selo. Surani ada, Ki Selo? Ada. Silakan masuk.
Ki Sonoweri datang. Tapi Luwing Kebo tidak ada di antara mereka itu. Ayo, ke Pakuwa. Minumannya belum habis, Den. Sabar, Ki Selo. Ya. Ada tamu agung tidak disambut gembira. Mana Surani? Oh, iya ya. Surani. Ya, Pak. Oh, kemari toh. Surani. Raden Jakabadak sudah mengusir Runtang ke barat itu. Dia tidak akan berani lagi datang mengganggumu. Saat Surani mengangkat wajahnya dan berpandangan dengan Jakabadak, Surani seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Surani berlari masuk lagi. Oh, maafkan anakku. Surani memang jarang bergaul. Ki Selo, Surani sebaiknya jangan dibiarkan bebas. Bisa berbahaya, Ki Selo. Aku berusaha menjaga dan mendidik anak perawanku. Dan aku sudah repot berurusan dengan pemuda-pemuda yang gandrung pada Surani. Ki, jangankan yang bujangan. Aku yang sudah punya anak 5 saja masih sir, Ki. Nanti jadi gegeran lagi. Bukan begitu, Dan Jakabadak? Ya, namanya itu lanangan. Tidak jarang tidak mampu menahan birahi. Siapa yang tahan tidur sendirian pas waktu hujan di malam hari? Itu kamu, Ngor. Lawong kamu itu sama saja ulo kasur. Aduh, Ki Selo bisa saja. Jakabadak, keluar! Jakabadak beranjak keluar warung diikuti Mangur dan Kisela. Ki Taji Kunir berdiri tegar dengan senjata tongkat bajanya. Ada apa Kisana? Jakabadak, aku Taji Kunir ingin membayar hutang anak junjunganku Kuwu Sumurjati yang telah kamu sakiti. Ki Taji Kunir, aku tidak bermusuhan dengan orang-orang Sumurjati. Aku memberi pelajaran pada Runtang karena membuat onar di sini. Betul, Ki Taji Kunir. Runtang merusak warung Ki Selo. Buktikan itu nanti di Tegal Terong. Aku ada di Tegal Terong nanti malam, pas bulan di atas pucuk pohon kelapa kembar. Sesudah berkata-kata lantang, Ki Taji Kunir berbalik pergi. Jakabadak kagum akan ketegaran Ki Taji Kunir yang tetap gagah walau sudah dimakan usia. Ada lagi urusan yang lain, Den. Mangur, kita ke Pakuwon. Ki Selo, terima kasih atas penghormatanmu. Iya, Den. Sering-sering kemari, Den. Surani, caramu tadi seperti tidak tahu tata krama. Jakabadak itu orang terhormat dari kerajaan Panjalu. Aku takut, Pak. Takut apa? Biasa toh. Orang bergaul itu untuk tujuan yang baik. Iya, Pak. Tapi aku tak mau menjadi istrinya. Yang ingin menjodohkan kamu dengan Den Jakabadak itu siapa? Atau kamu memang sudah mau punya suami? Bapak, aku belum sampai memikirkan itu, Pak. Tidak apa. Yang utama dari wanita itu berani ditata. Ditata apanya, Pak? Anaknya? Hus, ngawur. Saat Jakabadak sampai di Pakuwon bersama Mangur, Ki Sonowari dan Ki Gunoguwo serta Ki Kuwu Larang Jati telah menunggunya. Ki Sonowari, bagaimana kabar Luwing Kebo? Angger Jakabadak, Luwing Kebo menyanggupi untuk bergabung dengan kita. Terima kasih, Ki Sonowari. Ki Gunoguwo, bagaimana kekuatan laskar kita? Laskar Dukuh Larang Jati terdiri dari laskar berkuda, laskar penembak panah, laskar sergap, dan laskar penyidik yang rata-rata dilatih secara sempurna daya tempurnya. Iya, aku gembira sekali. Dalam waktu singkat, Larang Jati mengalami banyak perubahan. Kakang Larang Jati. Iya. Apa usulmu? Lama aku tidak mengikuti kegiatan di luar, Adi. Keadaan badanku masih belum pulih. Jantungku suka kurang stabil detaknya. Maka aku tetap percayakan pedukuhan Larang Jati ini padamu, Adi. Baik. Aku akan berusaha membangun pedukuhan Larang Jati sebagus-bagusnya. Juga ada yang penting untuk diketahui. Bahwa tadi ada keributan yang ditimbulkan Runtang, anak Kuwu Sumurjati.
Aku mencoba mendidiknya untuk menghormati wilayah orang lain. Akan tetapi... apakah ada yang tidak terima di Jagabadak? Iya. Ki Taji Kunir menantangku tarung di Tegal Terong. Sayang sekali. Ki Taji Kunir bersikap seperti anak kecil. Ki Taji Kunir itu siapa, Kang? Ki Taji Kunir merupakan gurunya Runtang dan juga tokoh persilatan yang disegani. Iya. Apa boleh buat, Kang? Selama aku berada di sini, siapapun yang mencoba mengacau Larangjati dapat berurusan denganku. Sebaiknya kita hindari permusuhan dengan Sumur Jati. Aku dan Ki Taji Kunir belum pernah bentrok sebelumnya. Itu karena Kakang selalu mengalah. Aku tidak bisa berlaku seperti itu, Kang. Kalau sudah melewati batas kewajaran, aku tidak akan tinggal diam membiarkan orang semaunya mengganggu ketentraman penduduk. Aku setuju. Gunoguwo paling pantang melihat adanya penjajahan. Ki Gunoguwo? Iya. Siapkan laskar. Adi Jagabadak, tunda dulu niatmu itu. Aku akan bicara dengan Ki Taji Kunir. Untuk apa lagi, Kang? Untuk meminta ampun? Begitu? Tidak. Apa kehebatan Ki Taji Kunir sehingga Kakang ragu akan kemampuanku? Adi Jagabadak, aku tidak meragukan kemampuanmu. Tapi ketahuilah, Ki Taji Kunir telah jadi sahabatku. Selain itu, dia mempunyai aji pelebur karang. Apa saja yang terkena tangannya, hancur jadi debu. Sebaiknya dihindari bentrok dengan Ki Taji Kunir. Seorang kesatria pantang menolak tantangan, Kakang. Karena ini menyangkut kehormatanku. Kalau begitu, bawalah keris Selo Pandan ini. Hanya keris ini yang mampu menandingi aji pelebur karang. Tidak usah, Kakang. Aku akan maju bertarung dengan kemampuanku sendiri. Aku ikut, Angger. Iya. Ki Sonoweri boleh menyertaiku. Ki Gunoguwo tetaplah berada di sini. Aku heran. Ki Taji Kunir itu biasanya tidak gampang terlibat pertempuran. Apakah dia dipengaruhi oleh Pegat Suro? Kemungkinan besar memang dipengaruhi oleh Pegat Suro. Sebab hanya aji pelebur karang yang dapat menandingi Angger Jagabadak. Pegat Suro. Dendamnya tidak pernah berakhir kalau belum bisa menguasai wilayah pedukuhan ini. Kita akan banyak menghadapi rintangan. Jangan gentar, Ki Sonoweri. Siapkan laskar. Baik, Angger Jagabadak. Aku berangkat, Kakang. Jaga dirimu, Adi Jagabadak. Para laskar Larangjati, siap! Silakan Raden Jagabadak memberi pengarahan. Para laskar Larangjati, di Tegal Terong telah menunggu Ki Taji Kunir dan orang-orang Sumur Jati. Tunjukkanlah jiwa ksatria kita. Tenang! Kita hindari pertumpahan darah. Tetapi kalau tidak ada cara lain, sapu bersih orang-orang Sumur Jati itu. Para laskar Larangjati bergerak menuju Tegal Terong. Semangat mereka berkobar-kobar tanpa rasa gentar. Kiku Larangjati dan Ki Gunoguwo melepaskan keberangkatan laskar dari pendopo Pakuwon. Jagabadak dan Ki Sonoweri berjalan di depan barisan dengan menunggang kuda. Pandangan Jagabadak menatap jauh ke depan.
Bulan purnama di atas pucuk daun kelapa kembar telah berulang kali terjadi. Tetapi malam ini Ki Taji Kunir dan Jaka Badak akan membuat lembaran sejarah yang berbeda. Dengan didampingi beberapa pendekar Sumur Jati, Ki Taji Kunir berdiri tegar di Tegal Terong. Tepat pada waktunya, Jaka Badak dan para laskar Larang Jati sampai di Tegal Terong dengan pekik-pekik peperangan. Saudaraku, para penduduk Sumur Jati, aku datang memenuhi undangan Ki Taji Kunir. Jaka Badak, hari ini adalah penentuan hidupmu. Rontang, kamu belum juga kapok. Seorang anakku seharusnya tahu tata krama. Jangan banyak ngomong lagi, Jaka Badak. Hadapi guruku. Jaka Badak melompat turun dari kudanya dan berjalan ke kalang tarung yang dibatasi dengan tonggak bambu setinggi 1 meter. Ki Taji Kunir sudah berada di sana menunggu lawan. Aku gembira kamu datang, Jaka Badak. Dalam pertarungan ini aku mengajukan ketentuan. Kalau aku kalah, aku angkat kaki dari pedukuhan Larang Jati. Tapi sebaliknya, bila Ki Taji Kunir kalah, Dukuh Sumur Jati menjadi salah satu wilayah yang masuk di bawah kekuasaan Larang Jati. Ya, aku sanggup. Sebaiknya kamu menyingkir, Jaka Badak, sebelum kamu jadi debu terkena aji pelebur karangku. Buktikan! Buktikan kata-katamu itu! Setelah lebih dari 18 jurus, mulai terlihat Jaka Badak unggul. Ki Taji Kunir terus terdesak oleh pukulan Jaka Badak yang bertenaga kuat. Ki Taji Kunir melompat mundur menghindari pukulan deras Jaka Badak. Ternyata namamu yang besar tidak kosong. Sekarang sambutlah aji pelebur karangku. Iya. Ki Taji Kunir menyiapkan aji pelebur karang. 2 kepalan tangannya saling menyilang di atas kepala, lalu bergerak menyilang ke depan dada. Jaka Badak pun segera menggunakan aji karang badak tunggal. Seluruh tubuhnya mengeras liat dan keras bagaikan batu. Ki Taji Kunir kaget. Tunggu. Rundingan nanti, Ki Taji Kunir. Aku tadai aji pelebur karangmu. Ayo. Tadai aji pelebur karang ini. Iya. Ayo, habiskan ajianmu, Ki Taji Kunir. Pukulan yang kedua ini pasti lebur tubuhmu. Jaka Badak. Iya. Ki Taji Kunir melancarkan serangan dan jotosannya mengenai dada Jaka Badak. Tetapi Jaka Badak tidak bergeming dan terus maju. Berulang kali Jaka Badak mendapat hantaman keras tetap tegar, dan Jaka Badak membalas dan akibatnya Ki Taji Kunir terpental jatuh. Bahunya remuk terkena hantaman tangan Jaka Badak. Aduh, aku mengaku kalah, Sumur Jati menjadi di bawah wilayah Larang Jati. Hai, para penduduk Sumur Jati, kalian dengar? Mulai hari ini, Sumur Jati berada di bawah kekuasaan Larang Jati. Jaka Badak membantu Ki Taji Kunir berdiri, sementara Runtang hanya bisa menundukkan kepala. Jagonya dikalahkan Jaka Badak. Jaka Badak, apa hubunganmu dengan Ken Jurang? Ken Jurang adalah orang tuaku. Aji pelebur karang dan aji karang badak tunggal adalah satu sumber yang berasal dari Pu Karang Bendo. Jadi kamu adalah keponakanku, Jaka Badak. Pertemuan yang menggembirakan antara Ki Taji Kunir dan Jaka Badak mewarnai persatuan Dukuh Larang Jati dengan Dukuh Sumur Jati.
Sementara di Pakuwon, Kiku Larangjati duduk bersanding dengan Nipira. Kang Mas. Iya. Penyakitmu itu apa tidak ada obatnya? Sudah kuusahakan kemana saja, tapi nyatanya tidak sembuh. Harus bagaimana lagi, Ira? Percayalah, Kang Mas. Ono loro, ono tombo. Jaka Badak mungkin tahu. Sesungguhnya aku malu kalau segala sesuatu ditangani Jaka Badak. Tidak untuk selamanya, Kang Mas. Iya, sebenarnya aku sudah ingin ngasuh, tetapi pemerintah kerajaan Panjalu belum mau mengganti kedudukanku dengan yang lain. Loh, kalau tidak jadi kuwu, mau jadi apa toh? Aku ingin hidup tenang sebagai penduduk biasa, Ira. Tiap hari ke sawah, bekerja pada alam yang murni. Kamu tahu, Ira, alam manusia selalu penuh pergolakan setiap waktu. Iya, tetapi derajatmu melorot, Kang Mas. Kita dihormati kalau punya pangkat dan kaya. Tidak juga, Ira. Pangkat dan kekayaan tanpa keluhuran budi hanya melahirkan malapetaka. Tapi, Kang Mas, aku tahu apa yang kamu pikirkan itu, Ira. Kamu hanya takut melarat dan sengsara. Iya, Kang Mas. Tapi, apa Kang Mas lupa? Dulu Kang Mas berjanji akan membahagiakan aku. Ira. Aku selalu ingat itu, Ira. Juga aku harapkan kamu menjadi istriku, bukan karena kedudukanku, Ira. Mungkin juga iya, Kang Mas. Nipira, rambutnya terurai, hitam, dipermainkan kerlip pesona bintang dan berkaca pada bayang-bayang matanya ketika malam menjadi milik mereka. Kita sudah dekat dengan Dukuh Larangjati, Ki Luwung Kebo. Kita beristirahat di pinggir kali itu saja, Jatuh. Itu namanya Kali Bolong. Seseorang sedang memancing di pinggir kali bolong seorang diri. Anehnya, hanya menggunakan seutas tali jerat dan sepotong bambu kecil. Seekor ikan sebesar lengan berhasil dipancingnya. Kemudian orang itu membuat api dengan menggosok 2 potong kayu secara cepat. Kedua potong kayu itu segera terbakar. Dalam waktu singkat, tercium bau ikan bakar yang sedap. Sedang apa orang itu? Apa yang dibakarnya? Oh, aku mencium ikan bakar, Ki Luwung Kebo. Iya, perutku jadi terasa lapar. Boleh kami ikut berteduh di sana? Oh, silakan. Aduh. Hendak kemana kamu? Di sana. Namaku Pulut. Aku mencari seseorang yang punya janji padaku. Kisanak ini siapa? Aku Jatuh. Dan ini Ki Luwung Kebo. Wah, Ki Luwung Kebo dan Jatuh. Batalkan niatmu untuk ke Larangjati. Belum pernah ada yang melarang langkahku, kecuali diriku sendiri. Pupulut, kami datang ke Larangjati atas undangan Jaka Badak. Ya. Aku sudah tahu tujuan kalian. Kalian ingin membantu Jaka Badak. Nah, karena itu jangan merintangi langkahku, Pupulut. Luwung Kebo tidak pernah surut. Apakah Pupulut di pihak Pegat Suro? Aku sekutu Pegat Suro. Maka kembalilah sebelum tempat ini jadi ajang kuburmu. Hei Pupulut, kutandangi apa maumu? Ya. Pertarungan Luwung Kebo dan Pupulut berimbang. Luwung Kebo yang bertubuh gendut ternyata cukup lincah menghindari serangan Pupulut. Jantuk memasang panah pada gendewanya. Ki Luwung Kebo melompat mundur untuk membuat jarak dan Jantuk melepaskan panahnya. Tetapi dengan mudah Pupulut memukul jatuh panah-panah yang dilepaskan Jantuk. Caping di tangan Pupulut berubah gunanya. Biasanya untuk topi, kini jadi perisai. Ki Luwung Kebo menerjang lagi.
Pupulut dan Ki Luwing Kebo terus bertempur. Saat itu Laskar Larang Jati yang dipimpin Jaka Badak bergerak melintasi kali bolong agak ke hilir, sehingga tidak mengetahui ada pertarungan. Jantuk memasang 3 panah sekaligus di gendewanya. Gerakan Pupulut luar biasa hebatnya. Sambil melompat berputar, panah-panah yang dilemparkan Jantuk dipukul balik dan melesat mengenai Jantuk. Jantuk! Depah! Pupulut! Aku akan adu nyawa denganmu! Sudahlah. Urus dulu temanmu itu. Kalau mau dia tetap hidup, nanti kita bertemu lagi. Ki Luwing Kebo menolong Jantuk. Apa yang dikatakan Pupulut benar. Anak panah yang menancap di dada Jantuk hanya 3 jari dari Jantuk. Tahan rasa sakitmu sebentar, Jantuk. Aku akan mencabut panah di dadamu ini. Tahan. Kena panah. Kena panah sendiri menjerit-jerit. Ki Luwing Kebo lalu mengunyah beberapa lembar daun obat-obatan, kemudian menutup luka Jantuk. Di Pakuwon, Jaka Badak sedang menceritakan kemenangannya pada Ki Ku Larang Jati. Nipirah dan Roro Jemparan mendengarkannya. Pertumpahan darah memang sengaja kuhindari, Kang. Aku pun tidak mengira Kita Jikunir adalah adik seperguruan orang tuaku. Bagaimana rasanya kena gempur Aji pelebur kara? Wah, luar biasa, Kang. Kalau aku tidak melambari badanku dengan Aji Karangbadak, pasti jadi debu. Pak Le Jaka Badak makan apa? Kok bisa kuat? Makannya seperti raksasa. Nasi 2 piring, sayur, ikan, dan pisang. Ibu setiap hari memberi makan Roro. Kok Roro tidak kuat seperti Pak Le? Nanti kalau Roro sudah besar, Pak Le Jaka Badak bisa kamu kalahkan. Anak perempuan itu tidak boleh berkelahi, tetapi membantu ibu. Gitu. Romo, Roro juga mau jadi pendekar. Siap, siap. Di gerbang Pakuwon, Ki Luwing Kebo dan Jantuk dihadang Mangur dan beberapa laskar. Berhenti! Mau kemana? Kamu harap lapor. Tidak baca tulisan ini. Maaf, Den. Ada perlu apa? Aku ingin bertemu dengan Jaka Badak. Tidak ada. Raden Jaka Badak tidak ada. Loh. Tapi ini penting, Den. Nekat ya. Ayo kembali. Jangan dipukul, Den. Lagak Mangur bertambah jadi. Kakinya main tendang, tetapi Mangur sendiri yang terbanting. Kurang ajar. Rasakan ini. Mangur menyerang dengan pedang. Lagi-lagi Mangur terjungkal oleh gebrakan Ki Luwing Kebo. Aduh! Serang pengacau itu! Kalian maju ku sapu semua. Hei, ayo. Katakan pada Jaka Badak, Luwing Kebo menunggu di sini. Cepat! Kamu, Ketau Kleng, jangan bertinggal lagi. Baru jadi keamanan lagakmu seperti Senopati mabuk. Kalau aku tidak terluka begini, aku pindahkan kepalamu ke pohon jambu itu. Jangan laporkan tindakanku pada Raden Jaka Badak. Nanti aku dipecat. Itu lebih baik daripada ada laskar keamanan bisanya main gertak, pukul, tendang. Dipecat itu yang paling cocok untukmu. Jangan, Ki. Nanti aku nganggur lagi. Jadi petani, aku tidak punya sawah, Ki. Udah. Itu, Jaka Badak datang.
Selamat datang di Larang Jati, Ki Luwing Kebo. Dan kau, Jatuk, sang pemanah sakti. Aku gembira dapat bertemu lagi denganmu, Jaka Badak. Ayo ke Pakuwon. Mangur, kenapa kamu menangis? Tidak, Den. Mataku kelilipan, kakinya Ki Luwing Kebo. Ya, menjadi laskar harus bisa membedakan mana kaki penduduk dan mana kaki pendekar atau kaki priayi. Jadinya kamu tidak kelilipan kaki. Iya, Den Jaka Badak. Mari Ki Luwing Kebo. Jatuk, Kiku Larang Jati sudah menunggu. Kedatangan Ki Luwing Kebo dan Jantuk berarti juga kekuatan pertahanan Larang Jati tambah kuat. Jaka Badak selaku penggalangan persatuan cukup berhasil. Aku sangat berterima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk bergabung di sini. Memang hasil pedukuhan Larang Jati ini adalah menjadi penunjang pangan dari kerajaan Panjalu. Bahkan Prabu Kertajaya menunjukku untuk terus mengembangkannya. Tetapi di mana ada kemakmuran, selalu menimbulkan juga perselisihan. Di antaranya sudah saudara-saudara ketahui, yaitu Pegat Suro. Dia merupakan ancaman bahaya paling besar. Pegat Suro ingin merebut pedukuhan Larang Jati ini, lalu mendirikan kerajaan baru. Jadi cukup jelas, penggalangan persatuan kita adalah untuk mempertahankan dukuh Larang Jati ini dari rongrongan dan ancaman gerombolan Pegat Suro. Untuk pelepas lelah dan dahaga, silahkan menuju ke tempat prasmanan. Mari, silahkan. Para pendekar menikmati jamuan Kiku Larang Jati. Sementara itu di tempat lain, di waktu condong, Pupulut melihat kejauhan dari puncak pohon kelapa. Angin deras mempermainkan bajunya yang berwarna kuning pucat. Kemudian Pupulut turun dengan gesit. Kukira dekat daerah alas Lemtoro itu. Sebaiknya masuk dulu saja. Pegat Suro Wong Edan. Titip pesan kau tidak memberi ancar-ancar daerahnya. Ketika Pupulut tiduran, seorang perempuan setengah tua tapi berdandan bagaikan seorang gadis mendekati dan menegur Pupulut. Kang Pulut? Waduh, kau ini selalu saja mengagetkan aku, Dewi Astini. Aku selalu mencarimu kemana-mana. Aku kepingin merasakan ikan bakar seperti dulu itu. Waduh, Dewi Astini, Dewi Astini, jangan gendeng. Di daerah tandus begini, di mana ada ikan? Kang Mas Pulut, aku kangen. Sudahlah, sudah. Aku seorang biarawan, pantang bersentuhan dengan perempuan. Tapi Kang Mas Pulut masih menyintaiku kan? Tidak mungkin, Dewi. Itu tidak mungkin. Sebaiknya hubunganmu dengan Jaka Badak itu dilanjutkan. Apa? Kamu kira aku senang pada Jaka Badak itu? Aku ketemu orangnya saja belum. Kamu jangan lancang. Walaupun aku sudah tua, pantang disenggol orang yang tidak kucintai. Kecuali... kecuali apa? Disenggol kamu, Kang Mas Pulut. Ayo, cium aku. Jangan, Dewi, jangan. Pupulut menghindar dari sergapan-sergapan Dewi Astini yang gandrung padanya. Aduh, jangan, Dewi, jangan. Kurang ajar. Kamu menghinaku. Rasakan selendang mautku ini. Hai! Lompatanku seperti kodok. Lucu. Sudah, Dewi, sudah. Apa ada urusan? Jangan ganggu aku. Urusi dulu aku. Baru selesaikan urusanmu. Pupulut habis kesabarannya. Selendang Dewi Astini disentakannya. Dewi Astini terbanting jatuh. Aduh. Kamu kejam.
Astini, aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu harus mengerti, di antara kita ada pemisah yang tidak bisa kita lewati, Dewi. Apa artinya aku hidup ini? Dewi Astini yang terus berkelana mengikuti jejak Pupulu. Orang yang dicintainya bertahun-tahun dengan beribu kepedihan, dirasakannya segalanya hanya sia-sia. Saudara pendengar yang budiman, bagaimanakah sesungguhnya keadaan Dewi Astini? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Sampai jumpa.